desa terpencil yang berbatasan langsung dengan hutan lebat, seorang penjual mainan keliling bernama Bram. Dengan gerobak kayu tuanya, Bram biasa menjajakan mainan hasil buatannya sendiri, boneka kayu, gasing, dan wayang kecil yang dipahat dengan detail. Meski dagangannya sederhana, anak-anak di desa itu menyukai mainan buatan Bram. Suatu hari, seorang kepala desa meminta bantuan Bram untuk mengantarkan mainan pesanan khusus ke desa tetangga yang berada di balik hutan. Kepala desa berkata bahwa mainan ini adalah hadiah untuk upacara adat, dan waktunya sangat mendesak. Lewat hutan memang lebih cepat. Tapi, hati-hati Bram. Jangan keluar dari jalan setapak, ucap kepala desa dengan wajah serius. Bram tersenyum kecil. Tenang saja Pak, sudah biasa saya keluar masuk hutan ini. Namun tidak ada yang benar-benar siap untuk apa yang bersembunyi di balik pohon-pohon tua itu. Bram mendorong gerobaknya melewati jalan setapak di tengah hutan. Ranting-ranting pohon merunduk, seolah hendak meraih tubuhnya. Angin sore berhembus dingin, membawa aroma tanah basah. Ketika matahari mulai tenggelam, suara-suara hutan yang biasa pun perlahan hilang, berganti keheningan yang aneh. Bram merasa gelisah, tapi ia terus berjalan. Langkahnya tiba-tiba terhenti ketika suara gamelan samar-samar terdengar dari arah dalam hutan. Suara itu seperti datang dari kejauhan, mengalun pelan, namun semakin lama semakin jelas bunyi tabuhan kendang, gong, dan gambang yang dimainkan begitu indah tetapi asing. Siapa yang main gamelan di dalam hutan malam-malam begini? Gumam Bram. Ia berusaha mengabaikan suara itu dan tetap menyusuri jalan setapak. Namun, tanpa ia sadari, langkah kakinya seolah-olah ditarik ke arah suara gamelan. Gerobaknya berderak mengikuti tubuhnya yang berjalan tanpa kendali. Setelah berjalan jauh, Bram tiba di sebuah panggung wayang kulit yang berdiri megah di tengah hutan. Pohon-pohon besar mengitari panggung itu seperti dinding hidup, dan cahaya bulan temaram menyinari layar kulit yang besar di tengahnya. Lampu-lampu minyak bergoyang tertiup angin. Di depan panggung, berjajar ratusan sosok yang duduk diam. Mereka mengenakan pakaian tradisional yang usang seperti pakaian dari zaman dulu. Namun, yang paling menyeramkan adalah wajah mereka kosong, pucat, dan tidak bergerak sedikit pun. Mereka hanya memandang lurus ke arah layar wayang. Bram menelan ludah. Apa ini? Saya di mana? Desisnya. Tiba-tiba, seorang dalang muncul dari balik panggung. Wajahnya tertutup bayangan, hanya senyum tipisnya yang tampak jelas. Dalang itu mulai memainkan wayang kulit. Suaranya bergetar dalam nada yang tidak wajar. Cerita yang dimainkan terasa aneh, seolah-olah menggambarkan kejadian nyata. Ada seorang pedagang yang tidak mendengarkan peringatan, suara dalang bergema, hingga ia tersesat ke dunia yang bukan miliknya. Bram merinding. Cerita itu terdengar seperti menceritakan dirinya sendiri. Ia berbalik hendak lari, namun tubuhnya terasa berat. Kakinya seolah ditanam ke tanah. Suara gamelan semakin cepat, semakin keras, hingga menusuk telinga Bram. Sosok-sosok penonton di hadapannya mulai bergerak. Kepala mereka berpaling perlahan ke arah Bram. Mata mereka kosong, namun terasa seperti menatap jauh ke dalam jiwanya. Saudara, suara dalang bergema lagi. Mainan-mainanmu menarik perhatian kami. Tetaplah di sini, buatkan kami mainan. Kau akan tinggal di sini selamanya. Bram berteriak ketakutan. Tidak, aku harus pulang. Dalang itu tertawa nyaring. Kau sudah melangkah ke dunia kami. Tidak ada jalan keluar. Gerobak kayu Bram tiba-tiba terbalik. Mainan-mainan jatuh berserakan, namun anehnya, boneka kayu dan wayang kecil itu mulai bergerak sendiri. Boneka-boneka itu berjalan dengan sendirinya, menari mengikuti irama gamelan yang kini semakin liar. Wayang kecil berbaris, memutar badannya, seolah ikut mengejek Bram. Bram jatuh terduduk, napasnya memburu. Ia berusaha meraih sebatang kayu untuk membela diri, namun tangannya justru menggenggam sebuah wayang kecil dengan wajahnya sendiri. Wayang itu menatapnya dengan senyum menyeramkan. Selamat datang di alam kami, bisik suara dalang tepat di telinganya. Keesokan harinya, warga desa menemukan Bram tergeletak di tepi hutan. Wajahnya pucat pasi seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Ia membawa gerobaknya yang kosong, semua mainan yang ada telah menghilang. Bram dibawa pulang ke rumahnya, namun sejak saat itu, ia berubah. Ia tidak pernah lagi menjual mainan. Malam-malam tertentu, terdengar suara lirih gamelan dari dalam rumahnya.
Beberapa tetangga yang penasaran mengintip dan mereka mengaku melihat Bram duduk di lantai sambil memahat wayang-wayang kulit dengan wajah asing yang mengerikan. Konon, ketika desa itu mengadakan pertunjukan wayang kulit, salah satu wayang yang dimainkan selalu memiliki wajah Bram. Wajah yang senantiasa tersenyum menyeramkan, seolah menertawakan mereka yang berani memasuki hutan itu. Sementara dari dalam hutan suara gamelan masih sering terdengar, menandakan bahwa alam itu belum selesai mencari korban berikutnya. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Bram dan gerobaknya menjadi legenda di desa itu. Beberapa anak muda yang penasaran mulai berani menjelajah ke dalam hutan pada malam hari. Mereka ingin membuktikan apakah suara gamelan dan panggung wayang kulit benar-benar ada. Namun tak ada satupun yang berhasil menemukan jejak apapun. Meski suara gamelan kadang terdengar samar-samar membawa mereka lebih dalam ke hutan. Namun ada satu peristiwa yang benar-benar membuat penduduk desa resah. Suatu malam, seorang pemuda bernama Adi menghilang setelah mengaku akan mencari panggung itu yang sering dibicarakan dalam legenda. Pencarian pun dilakukan, tapi yang ditemukan hanya gerobak kayu tua milik Bram yang tergeletak di tepi hutan, dipenuhi oleh daun kering dan lumut. "Gerobak ini, bagaimana bisa kembali ke sini?" bisik salah seorang warga dengan ngeri. Yang lebih menyeramkan, di dalam gerobak itu ditemukan sebuah wayang kulit baru. Wayang itu berwajah mirip Adi, dengan senyum lebar yang sama seperti wayang Bram dulu. Penduduk desa mulai percaya bahwa panggung wayang di dalam hutan itu bukan sekadar cerita, melainkan sebuah portal yang membawa manusia ke alam gaib. Dalam ketakutan yang melanda desa, seorang dalang tua bernama Ki Wiryo datang dari desa tetangga. Ia dikenal sebagai orang yang paham dengan tradisi gaib dan hubungan antara dunia manusia dan dunia jin. Ki Wiryo meminta agar gerobak dan wayang Adi dibawa ke balai desa untuk diteliti. Saat melihat wayang itu, wajah Ki Wiryo berubah pucat. Wayang ini tidak seharusnya ada di dunia manusia, ia dibuat di alam mereka. "Alam siapa, Ki?" tanya kepala desa dengan cemas. Ki Wiryo menatap mereka dalam-dalam. "Alam para jin. Mereka menyukai seni manusia, gamelan, wayang, tarian, tetapi jika manusia terlalu dekat dengan dunia mereka, akan sulit untuk pulang. Saya yakin Bram bukan sekadar tersesat, dia telah terikat oleh perjanjian." Ki Wiryo menjelaskan bahwa ada satu cara untuk menghentikan gangguan ini. Panggung wayang kulit di hutan harus dihancurkan. Tetapi, siapapun yang berani mendekatinya harus siap menghadapi penghuni hutan gaib itu. Malam itu desa berkabut tebal. Suara gamelan yang semakin jelas terdengar dari arah hutan membuat penduduk ketakutan. Kepala desa memutuskan untuk mencari panggung itu bersama beberapa pemuda yang berani, termasuk Ki Wiryo. Mereka membawa obor, pisau, dan mantra-mantra perlindungan. Setelah berjalan jauh melewati kegelapan, mereka akhirnya menemukan panggung wayang kulit itu. Panggung tersebut sama persis seperti dalam legenda, berdiri di tengah hutan yang sunyi. Puluhan sosok penonton duduk diam di depannya, seperti patung-patung hidup. Di atas panggung, seorang dalang berdiri membelakangi mereka, memainkan wayang dengan lincah. "Bram?" seru kepala desa lirih. Dalang itu menoleh perlahan. Wajahnya memang wajah Bram, tetapi matanya kosong, seakan tidak ada kehidupan. Tubuhnya bergerak seperti boneka, dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ki Wiryo mundur selangkah dan berbisik, dia sudah menjadi milik mereka. Tiba-tiba, wayang-wayang kecil di panggung mulai bergerak sendiri. Mereka melompat dari layar kulit dan menyerang para penduduk. Suara gamelan semakin memekakan telinga, bergema seperti suara ribuan jiwa yang meratap. Kepala desa berteriak panik, sementara Ki Wiryo mengeluarkan segenggam garam dan menyebarkannya ke udara sambil melantunkan mantra. "Bakar panggung ini!" seru Ki Wiryo. Pemuda-pemuda desa segera melemparkan obor mereka ke panggung. Api membesar dengan cepat, menelan layar kulit dan gerbang ke dunia jin. Suara jeritan terdengar dari segala arah, seperti ratusan makhluk yang terbakar bersamaan. Saat api mulai padam, panggung itu menghilang begitu saja, hanya menyisakan abu hitam di atas tanah. Bram pun lenyap bersama panggung itu, seolah-olah dia hanyalah bagian dari alam gaib tersebut. Para penduduk pulang dengan perasaan lega meski kelelahan. Namun Ki Wiryo mengingatkan mereka,
Kalian mungkin telah menghancurkan panggungnya, tetapi perjanjian yang dibuat dengan makhluk halus tidak pernah benar-benar berakhir. Beberapa bulan kemudian, desa mulai tenang kembali. Tapi setiap kali malam tiba, beberapa penduduk mengaku mendengar suara gamelan lirih dari dalam hutan. Bahkan, ada yang menemukan mainan kayu kecil di depan rumah mereka. Mainan yang menyerupai diri mereka sendiri. Kisah Bram menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, ketakutan baru mulai muncul ketika anak-anak desa mulai menghilang satu persatu. Setiap anak yang hilang selalu meninggalkan jejak aneh, wayang kulit kecil yang mirip wajah mereka. Suatu malam, seorang ibu melihat bayangan kecil bergerak di pojok kamarnya. Ketika ia mendekat, ia menemukan wayang kulit anaknya yang telah hilang. Wayang itu bergerak sendiri, menoleh ke arahnya, dan berbisik dengan suara kecil yang mengerikan. "Aku kangen ibu. Pulanglah bersamaku ke panggung itu." Dari dalam hutan, suara gamelan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah panggung itu tidak pernah benar-benar hancur. Dan legenda tentang penjual mainan yang tersesat ke alam jin terus menghantui desa itu, membuat siapapun yang berani mendekati hutan harus berpikir dua kali. Sebab, sekali melangkah ke dunia mereka, tidak ada jaminan untuk bisa pulang. Malam itu, Ratri, seorang ibu muda, duduk di depan rumah sambil menatap kosong ke arah hutan yang gelap. Sudah 3 hari putranya, Raka, menghilang tanpa jejak. Penduduk desa berusaha mencarinya ke segala penjuru, namun hasilnya nihil. Yang ditemukan hanya wayang kulit kecil bergambar wajah Raka, tergeletak di tepi ranjangnya. Sejak saat itu Ratri sering mendengar suara gamelan di malam hari. Kadang-kadang ia juga mendengar suara Raka memanggilnya lirih dari arah hutan. Ibu, tolong aku." Suara itu seperti angin yang berhembus lembut tetapi jelas terdengar oleh telinganya. Tak kuasa menahan rindu dan putus asa, Ratri memutuskan untuk menyusul anaknya ke dalam hutan. Dengan membawa lentera minyak dan sehelai selendang sebagai pelindung, ia melangkah sendiri di malam yang mencekam. "Raka, tunggu ibu datang," bisiknya sambil menatap kegelapan hutan. Semakin dalam Ratri melangkah ke dalam hutan, suara gamelan itu semakin jelas. Bunyi gong, saron, dan kendang terdengar lembut namun menghipnotis. Pohon-pohon tua di sekitarnya seakan bergerak perlahan, merunduk dan membisikkan sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. "Ibu di sini?" Suara kecil Raka terdengar di antara gema gamelan. Ratri mempercepat langkahnya, hingga akhirnya ia melihat cahaya di kejauhan. Lentera minyak di tangannya bergetar ketika ia tiba di sebuah panggung wayang kulit yang berdiri megah di tengah hutan. Panggung itu bersinar redup, dikelilingi oleh lampu-lampu minyak yang berkedip. Di depannya, ratusan sosok penonton yang tak bergerak duduk berbaris rapi, wajah pucat dan kosong mereka menatap layar wayang. Di atas panggung, Dalang memainkan wayangnya dengan tangan yang bergerak cepat. Ratri membeku ketika melihat wajah Dalang itu. Wajah Bram, si penjual mainan, yang dulu hilang bertahun-tahun lalu. Namun kali ini, wajahnya pucat dan mata kosongnya memancarkan cahaya redup. "Selamat datang, Ibu," suara Bram menggema. Di antara penonton, Ratri melihat sosok kecil yang ia kenal. Raka duduk di tengah barisan, mengenakan pakaian lusuh berwarna kelabu, wajahnya pucat dan matanya kosong. Namun bibirnya bergerak pelan, memanggilnya, "Ibu, tolong aku." Tanpa berpikir panjang, Ratri menerobos masuk di antara sosok-sosok yang duduk kaku. Namun, setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seolah-olah tanah mencoba menarik kakinya. Sosok penonton itu menoleh perlahan, wajah mereka menatapnya dengan kosong. Mulut mereka mulai bergerak, menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti mantra. Ratri berhasil meraih tangan Raka. Tubuh anaknya dingin dan kaku seperti patung. Namun tiba-tiba mata Raka berkedip dan menatapnya. "Ibu, kenapa ke sini? Mereka akan marah." Tiba-tiba suara Dalang Bram menggema kembali dari atas panggung. "Kau datang untuk membawa anak ini kembali. Tidak semudah itu. Anaknya telah menjadi bagian dari kami, dan kau juga." Ratri menatap Bram dengan penuh amarah. "Ambil aku saja, biarkan Raka pulang." Dalang itu tertawa nyaring. Suaranya menggema hingga seluruh hutan terasa bergetar. Perjanjian sudah dibuat. Setiap jiwa yang melangkah ke panggung ini akan tinggal di sini selamanya. Namun, Dalang itu berhenti sejenak,
lalu mengarahkan wayang kulit ke arah Ratri. Jika kau bisa memainkan pertunjukan terakhir, maka akan kutentukan nasib kalian. Layar wayang tiba-tiba menyala terang. Lentera-lentera minyak berputar liar dan suara gamelan semakin cepat. Sebuah wayang kulit kosong dilemparkan ke panggung, menandakan bahwa Ratri harus memainkan cerita yang belum pernah ada. Ratri menggenggam wayang kulit dengan tangan bergetar. Ia tidak pernah memainkan wayang sebelumnya, namun entah bagaimana tubuhnya mulai bergerak. Tangannya menggerakkan wayang di layar dan cerita mulai tergambar. Ia menceritakan seorang ibu yang berjuang menyelamatkan anaknya dari cengkeraman kegelapan, cerita tentang dirinya sendiri. Setiap gerakan wayang itu seperti menghidupkan layar. Suara gamelan mengikuti alur ceritanya, semakin cepat, semakin mencekam. Sosok-sosok penonton mulai berteriak kesakitan, menutup telinga mereka seolah-olah cerita itu membakar mereka. Lanjutkan, teriak Raka, matanya kini mulai kembali seperti semula. Dengan seluruh tenaga, Ratri memainkan klimaks ceritanya. Ia menggambarkan sang ibu yang menghancurkan panggung kegelapan dengan api suci dari cintanya. Layar wayang tiba-tiba bergetar, api menyala di sekeliling panggung. Dalang Bram berteriak marah, tubuhnya mulai memudar menjadi abu. Tidak, kau tidak boleh pergi! Namun suara itu tenggelam oleh jeritan para penonton dan suara gamelan yang kini menjadi kacau. Api menyambar panggung, membakar seluruh layar wayang dan sosok-sosok di sekelilingnya. Ratri membuka matanya. Ia terbaring di tepi hutan bersama Raka yang tertidur di pelukannya. Langit mulai terang dan suara burung berkicau menggantikan gemuruh gamelan. Penduduk desa menemukannya tak lama kemudian. Ki Wiryo yang juga ikut dalam pencarian menatap Ratri dengan penuh haru. Kau berhasil, tetapi perjanjian itu tidak sepenuhnya selesai, ucap Ki Wiryo lirih sambil menatap hutan. Ratri memandang ke arah dalam hutan yang kini tampak sunyi. Meski panggung telah hancur, suara gamelan terkadang masih terdengar sayup-sayup dari kejauhan, seakan menandakan bahwa panggung wayang itu masih mencari penonton baru. Namun, Ratri tak peduli. Ia merangkul Raka erat-erat dan berjalan pulang, meninggalkan hutan beserta kenangan mengerikannya. Namun, setiap malam, ia masih mengunci pintu rapat-rapat sambil berdoa agar suara itu tidak kembali memanggil mereka.